Cek, cek. Yuk kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Udah jam 10. Kita duduk manis. Kita akan mulai. Udah semua ya? Ibu Betty bisa dilanjut nanti karena sudah jam 10. Ada yang belum hadir, Tante? Udah semua? Dari cabang mana yang belum hadir? Udah semua. Oke, ya udah sambil menunggu kita akan ujian dulu ya. Yuk kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Nanti sharingnya diteruskan lagi ya. Yuk kita akan mulai, kita akan berdoa. Yuk, saya tunggu sampai semuanya duduk. Yuk kita akan mulai ibadah pada pagi ini. Segala pujian syukur hormat hanya bagi Tuhan. Ini kami Tuhan, para umat-Mu Tuhan, para pelayan Tuhan, datang Tuhan dengan kerendahan hati, ucap syukur dan bersyukur kehadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih buat penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan, buat kesehatan yang Kau beri Tuhan, di mana Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami lagi Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, untuk melayani-Mu Tuhan, untuk datang beribadah di tempat ini Tuhan. Dan tentunya kami ucap syukur dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah pengakuan kami Tuhan, inilah persembahan kami, inilah pujian kami. Dan dalam Engkau Tuhan, pimpin Tuhan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Berkati kami semua Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hari ini
Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya katakan shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Sebelum masuk ke pujian, kita mau ngapain? Bukan. Iya. Oke. Masih tetap berdiri ya. Masih tetap berdiri, bersabar ya. Masih kuat kan? Masih? Kakak Sebastian. Kakak Sebastian. Videoin Nah, sini Kak. Ya, oke. Sebentar, kedengaran. Langsung aja. Mari kita Kameramen bilang 1, 2, 3 ulang. Umas Lewi. Tegak. Siapa yang tegak? Umas Lewi. Gue sudah duduk ya. Padahal duduk ya. Tapi Oma Yesi. Oma Yesi lagi ya. Oke, enggak apa-apa, silakan duduk. Duduk dulu. Sekarang mau ngapain Oma? Oke, yang pertama. Siap-siap ya. Dari tuan rumah dulu deh. Newton. Yeay. Hari ini ada 10.000 yang hadir. Bang Leo ya, amin kan? Amin dong Bang Leo, amin. Ya. Beri kemuliaan buat kita. Tuhan Yesus ya. Yang kedua, mana ya? Mitra 10. Yeay. Ada 2.000 ya kali ini. Ya, ada 2.000. Dari Citraland. Nah. Citraland belum aja Citraland ya. Ada 4.000 yang hadir hari ini di Citraland. Amin. Amin. Dari Mitra 10. Maaf ya, sudah umas ya, maaf ya. Living Word. Ada 1.000 yang hadir Bang Leo hari ini ya. Iya. Dari GGP ada GGP. Oh masih OTW. Dari Bekasi. Bekasi kayaknya macet deh. Masih OTW banget ya. Hari Sabtu macet. Dari restu ada? Oh, lagi macet. Iya, lagi upacara dulu. Lewatin upacara dulu ya. Oke, ya. Kayaknya udah deh Bang. Udah ya, udah selesai kan ya? Udah kan? Koordinatornya marah. Oh, ada 2 lagi terjaga Bang. Maaf ya Bang, kita sudah selesai Bang. Gitu ya, oke. Iya, demo ya. Oke. Dari mana dulu ya? Jadi keramat dulu deh. Wow, hari ini ada berapa ya bawa? 50.000 Bang hari ini. Masih kurang Bang. Udah selesai kan Tante ya? Satu lagi lupa ya. Oh lupa ya? Oh iya, yang satu lagi Bang, satu lagi ya. Oh iya ya. Dari mana ya? Bentar ya, saya kok gak ada catatannya ya satu lagi ya. Tapi di sini gak ada catatannya Bang. Gimana ya Bang ya? Oke, tapi harus lebih heboh dong dari yang cabang lain ya. Awas ya kalau lebih heboh ya. Ya, dari Umas Kampung Baru. Kampung Sawah. Bawa berapa pasukan saya nggak bisa hitung deh. Oh, ada 100.000 katanya Bang yang hadir. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Hari ini penuh ya. Hari ini penuh ya sampai belakang ya. Amin. Amin. Mari kita akan bagi beri, kita akan memuji nama Tuhan dengan
kesaksian pujian. Oma Emma mau? Mau? Udah lama saya tidak mendengar suaranya. Ayo. Bapak duduk di situ. Oh jangan. Oh ini dulu ya. Libur dulu ya. Oke. Oh Mas Heli. Mas Heli. Oh enggak juga. Libur dulu. Oke. Oh Mbak Yanti. Mana? Ayo sini. Sini. Bisa? Berdiri kan jatuh loh. Nanti kasih kursi aja di sini. Pak Diki tolong kursinya di sini. Pakai kursi aja di sini. Ya, terima kasih Tante Rangga. Ditemenin sama Pak Riki ya? Ada kursi Oma. Ya puji nama Tuhan. Pak Riki, tolong dia dong. Ya. Oh pelan-pelan. Jangan gas wow. Shalom Mama Opa. Sekarang saya mau baca firman Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan Maha Tinggi, yang bermalam dalam namun Maha Kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahanku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang berpas engkau dari jalan terburu, dari penyakit hamba yang busuk. Dengan kepakaian yang akan mudi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah bisa bagi tembok. Kau tak usah takut terhadap saat malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang belas. Terus? Apa lagi ya? Di bawah. Hah? Walau 1000 orang lepas sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu dia akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan orang fasik. Sebab Tuhan yang cepat menolongmu, Maha Tinggi telah membuat tempat bertebaru. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan Tuhan tidak akan mengedekat kepadamu. Sebab mereka-mereka akan dibintangnya kepadamu untuk menjaga kau segala-galamu. Mereka akan mentang kau di tangannya, supaya kakimu jangan gantung pada batu. Singa daulat gedung akan orang kaki, kau akan minyak ke anak singa daulat naga. Suatu yang mangkat padu, aku mengatakan bentengnya. Sebab dia mengenalmu, biar berseru-seru aku menjawab. Aku minta dalam sesakan aku menyembuhkannya, dengan banyak umur kamu kenyang dia. Akan aku belajar padanya keselamatan daripadaku. Amin. Boleh aku baca yang satu lagi, Roma 12. Roma 12. Roma 12. Ayat 1. Roma 12 ayat 1 aku mas. Tadi pakai harus lupa udah apa ya lupa. Roma 12 ayat 1. Karena itu karena itu saudara-saudara, Roma berapa? Roma 12 ayat 12. Bersuka cita dalam harapan, sabarlah dan berusaha bertumbuhlah dalam doa. Roma 12 berkati siapa yang anak kamu, berkati yang mengutuk. Roma 12 janganlah membalas kejahatan dan kejahatan. Aku baik bagi semua orang. Amin. Roma 12 siapa firman-Mu mengatakan pembalas itu adalah aku yang mengutuk bangsa. Firman Tuhan. Amin. Nyanyi lah, nyanyi. Hidup ini kesempatan. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktunya. Terima kasih Oma. Jangan dulu. Ada lagi. Lagi ada yang seperti saya ya. Oma Emma sudah siap? Coba ya. Oke ya coba. Boleh. Coba kakinya buat
Ya, nggak apa-apa. Kalau duduk Kalau kuat. duduk aja duduk. Iya duduk aja Oma, nggak apa-apa. Kita siapkan aja. Nggak apa-apa. Ya, ya. Baca kakinya. Ini geranganku sendiri ya. Sebenarnya saya mau bawa ke sini tapi lupa. Jadi mungkin ada salah-salah, maaf ya Bapak Ibu. Nggak apa-apa, Mak. Kerja buat Tuhan selalu manis, selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang mencari jiwa selalu manis. Tuhan Yesus sudah anak-anak di dunia dari kecil sampai jadi tua. Sayang beta sayang mencari jiwa selalu manis. Tuhan Yesus bisa anak-anak di dunia dari kecil sampai tua. Oh iya lupa. Bahasa apa? Lagu Ambon ini. Iya. Planet Ambon. Ada lagi yang mau duduk? Sambil duduk maksudnya ada lagi? Oh kalau tidak ada, saya panggilkan rombongan yang paling banyak hari ini bawa pasukannya, bawa jemaatnya. Siapa ya? Siapa? Mau dipanggil silahkan. Oh tidak ya? Pak Riki tolong Pak Riki. Berat Pak Riki. Ya opa. Emang apa dia? Yang luar bilang Leo. Korea kan Ah, punya puji opa. Tuhan, pembicaranya Pak Leo ini lihatnya sampai gemeter. Pak Leo, jangan senyum, senyumnya indah banget. Wah, Pak Amin, bahaya. Ayo Leka, saya nggak ngambil lagi. Ayo, yuk, ayo. Keluarkan suaranya. Warna kerajaan. Langsung habis. Kenapa pada di situ semua sini dong? Enak sini. Bagi 2 baris kalau enggak. Bagi 2 baris. Lingkangan. Suaranya kencang. Kenapa? Opa, Oma. Ini ya. Opa sekarang biar rumahnya nggak mau, opanya yuk, Opa ganteng. Nah, Apa lagunya? Omanya mana omanya? Omanya saya masuk. Iya ya. Telah ditebus oleh kuasa yang ya sos Yesus
Gak pakai mimbar, pakai. Yang di sini. Belum lagi nanti di dari cantik enggak apa buat pertama ini taruh di situ. Biasa pakai kayak. Tablet obat. Silakan dilanjut. Yuk teman-teman dari Negeri Keramat, silakan. Ini ceritanya nih Kartinian kembali. Iya. Nanti difotoin aja. Apa ini foto? Kan ada anaknya kamera. Dokumentasi aman. Oh Pak Heri ikut juga. Cuma dia nggak pakai kebaya. Iya. Ada dua momen ya, merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus dan kita juga mau Kartinian ya. Kalau simbol atau semboyan Kartini habis gelap terbitlah terang. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita bersyukur kita punya kemenangan di dalam Yesus. Sebuah lagu yang mengatakan bangkit mengalahkan maut, biarlah ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan. Di kayu salib kau selamatkanku.
kebangkitanmu, kau telah bangkit mengalahkan maut. Kami katakan mentari tersenyum sedang melihat kebangkitanmu. Langit berdana ayu menyambut kebangkitanmu. Burung pun berkicau sambil menyongsong kebangkitanmu. Dunia pun tetap gembira sambut kebangkitanmu. Kau telah bangkit mengalahkan maut. Kau telah bangkit, kau telah bangkit mengalahkan maut. Kau telah bangkit mengalahkan maut. Haleluya, terima kasih Tuhan berkati. Nah, ini yang terakhir. Siapa ya? Umas yang paling muda. Silakan untuk maju ke depan. Cucunya Umas ini. Shalom. Shalom Oma. Nama saya Hadasa. Saya sekolah di Regina Cherry, saya kelas 6. Menyaksikan pujian karena salib. Nama mamanya siapa? Nama Saul Prophet. Namanya siapa namanya? Begini. Suara berspeak. Ya musiknya pasti. Iya, harus pakai mic ya. Ya, keluar dari. Speaker tadi dari laptop. Laptop aja. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup.
Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Diberkati dengan pujian-pujian tadi, kesaksian pujian tadi dari awal sampai akhir. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan penuh dengan sukacita. Mari kita sama-sama berdoa. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Dan persembahan ini Tuhan boleh kami berikan untuk saudara-saudara kami yang memerlukan Tuhan. Berkati tangan kami Tuhan, biarlah kami memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan memberi dengan sukacita.
karena Tuhan yang sertai kami, karena Tuhan sangat baik bagi kami. Kami bersyukur di sepanjang kehidupan yang sudah kami lalui, Tuhan Engkau bekerja dengan ajaib. Dan kami percaya sebagaimana Tuhan memberkati kami di hari-hari yang sudah kami lalui, berkat Tuhan sempurna menyertai kami di hari-hari kami ke depan. Berkati setiap jemaat-Mu, berkati setiap kami. Biarlah perkenanan Tuhan terus sempurna bagi kami. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah. Sebentar kami dengar firman-Mu, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Silakan duduk Opa dan Oma, termasuk calon Opa dan calon Oma. Karena kita percaya kita semua di tempat ini pasti panjang umur. Amin. 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 Saya sekarang usia saya 46. Kalau Umas umur berapa ya? 55 atau 60? Coba ngobrol dulu, sepakat dulu. 55 atau 60? 55. Berarti saya 9 tahun lagi ya? Nah, 9 tahun lagi saya Umas Junior. Karena semua di tempat ini sudah jadi Umas Senior. Tapi kita akan ketemu lagi 9 tahun lagi kita ketemu. Saya sebagai anggota Umas, dengan Eyang Ning sebagai Kabid Umas masih ya Eyang ya. Sehat terus Eyang ya. Kasih tahu kanan kiri, bilang gini, sehat terus dalam Tuhan. Karena saya percaya begini, berapapun usia kita, kalau kita masih ada, kita masih tinggal, kita masih hidup sampai dengan hari ini, karena Tuhan punya rencana bagi setiap kita. Karena Tuhan punya tujuan. Bapak Gembala kita Pak Dharma suka bilang begini, kalau ada hamba Tuhan yang dipanggil sama Tuhan, baik itu dalam usia muda ataupun dalam usia yang lanjut, kalau ada hamba Tuhan dipanggil sama Tuhan, itu berarti karena hamba Tuhan itu sudah 2 hal yang mungkin terjadi dalam kehidupannya. Yang pertama, tugasnya sudah selesai. Yang kedua, karena dia tidak mau mengerjakan tugas yang Tuhan kasih. Jadi Tuhan pikir gini, daripada menu-menuin bumi, panggil aja, kan begitu. Iya kan? Jadi 2 hal. Kenapa kita dipanggil sama Tuhan? Yang pertama, karena tugasnya sudah. Kasih tahu kanan kirimu, coba tanya, tugasmu sudah selesai belum? Selesai, Pak. Nah, yang pertama karena tugasnya sudah. Yang kedua karena dia selama hidup tidak mau melakukan tugas. Coba tanya kanan kirimu, udah lakukan tugasmu belum? Daripada menu-menuin bumi, kata Tuhan, ini menu-menuin bumi ini tiap tahun, tiap hari kan banyak yang lahir. Panggil aja lah, kan begitu. Makanya saya sangat percaya, berapapun usia kita, kalau kita masih ada sampai dengan hari ini, pagi ini, itu semua karena kita masih punya tugas yang harus kita selesaikan. Yang mau menyelesaikan tugas dari Tuhan kita Yesus, katakan amin. Amin. Tepuk bahu sebelah kiri, bilang gini, ayo lakukan. Sebelah kiri, sebelah kiri, sebelah kiri. Nah sekarang balas yang sebelah kanan, kamu juga bilang. Kalau Opa Amin, dia tepuk bahu sendiri kiri kanan. Nah, judul dari firman Tuhan pagi ini adalah kuasa kebangkitannya mengubahkan hidup dan menjangkau generasi. Kita percaya gini, jangan pernah berpikir gini, saya sudah Umas. Ya sudah, saya ikut ibadah Umas saja. Habis ibadah Umas, saya pulang ke rumah, saya bersama dengan keluarga, saya tidur. Kuasa kebangkitannya mengubahkan hidup dan menjangkau generasi. Nah, saya akan tanya bagi kita semua di tempat ini. Berapa banyak yang rindu keluarga kita, anak, suami, istri, cucu,
keluarga besar, orang-orang yang kita kenal. Berapa banyak di antara kita yang rindu mereka semua kenal sama Tuhan? Semuanya pasti rindu. Setuju ya? Semua pasti rindu. Dan saya percaya banyak di antara kita di tempat ini yang kalau berdoa itu tanya sama Tuhan, Tuhan, kapan keluarga saya, kapan suami saya datang sama Tuhan, ikut ibadah sama-sama. Di tempat ini oma semua. Opanya hanya beberapa orang. Opa-opanya pada kemana? Udah dipanggil Tuhan semua. Hah? Ada yang belum kan? Udah selesai katanya, udah selesai. Udah selesai. Kebanyakan duluan, Pak. Hah? Kebanyakan duluan. Kebanyakan duluan ya, karena ibadah umat, jadi kebanyakan duluan. Nah, kita berdoa kapan suami saya. Kita mungkin juga berdoa kapan anak-anak saya, cucu saya. Kita rindu keluarga besar, kita berdoa tanya sama Tuhan, Tuhan kapan? Kita berdoa, setiap hari berdoa, kita berdoa. Dan saya mau bilang begini. Saya mau bilang begini buat setiap kita. Dalam masa-masa itu, seringkali ketika kita berdoa, dan kemudian di dalam doa-doa kita, yang kita harapkan adalah mereka datang sama Tuhan. Mereka berubah. Hidup mereka berubah, mereka jadi sungguh-sungguh, mereka jadi dekat sama Tuhan, mereka jadi mungkin dulu kelakuannya bagaimana, sekarang bagaimana, suami kita berubah, istri kita berubah, anak kita berubah, lain-lain berubah dalam kehidupannya, tapi kita lupa satu hal, kita tidak berubah. Kita bilang gini, saya berdoa, keluarga saya berubah, tapi kita tidak berubah. Kita bilang begini, saya tidak berubah. Kenapa? Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, dan begitu juga dengan saya. Kita bilang karena Tuhan Yesus tidak berubah, berarti saya juga tidak perlu berubah. Tapi kita semua berharap orang lain di sekitar kita hidupnya. Nah, coba lihat kanan kirimu, wajah-wajah malaikat di tempat ini. Kita rindu orang-orang di sekitar kita berubah, tapi seringkali kita lupa untuk berubah di dalam kehidupan kita. Tapi hari ini, kuasa kebangkitan Tuhan yang sudah mati dan sudah bangkit bagi kita, itu harus membawa perubahan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Sama-sama katakan berubah. Satria Baja Hitam. Itu film tahun berapa? Nah, kita lihat di dalam kitab Roma. Ini berapa lama? 1 jam. Roma pasal 1, bisa dibantu ya. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Boleh dari C, Kobun, Opa Guntur. Ya, Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Bisa tampil? Saya sabar menanti. Oke, kenapa berbayang gitu ya? Bisa baca, Oma? Oke. Baca dengan suara yang keras, biar bukan hanya kita yang dengar, tapi teman kiri kanan kita juga dengar. Siapa tahu dia agak ngantuk-ngantuk, waktu dengar suara kita dia segar lagi. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang. Rasul Paulus berkata, Injil adalah kekuatan Allah. Berarti Injil bukan sekedar teori agama, bukan sekedar kitab yang kita baca, bukan sekedar buku yang kita bawa ke gereja, bukan sekedar Alkitab yang ada di HP kita. Injil bukan sekedar teori, Injil bukan sekedar pengetahuan rohani. Karena saya tahu banyak firman, karena saya tahu banyak isi-isi ayat firman Tuhan, karena saya hafal firman Tuhan, karena saya bisa bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Latinnya, dan bahasa-bahasa lainnya.
karena saya hafal berbahasa roh dan lain sebagainya. Injil tidak sekedar pengetahuan rohani. Injil bukan tradisi gereja. Bukan karena kita datang ke tempat ini kita harus baca firman Tuhan. Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan. Injil adalah kuasa Allah yang sanggup mengubahkan, memulihkan hidup kita, memberkati hidup kita, menyembuhkan setiap kita. Dan itu dinyatakan melalui yang pertama, salib Kristus. Kita ada di tempat ini menjadi orang-orang benar bukan karena perbuatan kita. Amin. Kita ada di tempat ini bukan karena kita lahir dari keluarga Kristen. Kita ada di tempat ini karena salib Kristus yang mengampuni setiap kita. Kita ada di tempat ini karena kebangkitan Kristus yang mengalahkan maut dan memberi hidup bagi setiap kita. Kita ada di tempat ini karena Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita, yang menguasai hidup kita. Kalau kita mengerti hal itu, saya mau bilang begini, ada yang kita bisa banggakan dalam hidup kita? Berarti tidak ada. Apa yang kita lakukan? Tidak ada. Semua Tuhan yang mengerjakan dalam kehidupan kita. Kan ada orang-orang tua di luar sana, opa dan oma di luar sana yang bilang begini buat anak cucunya. Jangan ajarin oma. Oma sudah lebih banyak makan. Nah, tahu. Makanya darah tinggi. Darah tinggi kolesterol gitu ya. Karena kebanyakan garam. Apalagi kalau makan sate kambing atau sop kambing, kurang garam nih. Masukin kurang garam nih. Pulang-pulang kolesterol. Kalau kita ada di tempat ini sampai hari ini, saya mau bilang begini, semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Salib Kristus, kebangkitan Kristus, dan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Makanya dibilang begini, kita seringkali menuntut orang lain berubah dan kita lupa untuk berubah karena kita pikir. Saya berdoa di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Karena kita pikir saya sudah menjadi yang terbaik, saya sudah lakukan yang baik, saya sudah jadi orang baik, saya rajin ke gereja, saya rajin ibadah, saya tiap hari baca firman dan lain sebagainya. Saya mau bilang begini, harus dimulai dari kita. Perubahan harus dimulai dari saya. Perubahan harus dimulai dari kita semua yang ada di tempat ini. Kalau kita rindu orang-orang di sekitar kita kenal Tuhan, harus dimulai dari kita. Ada sebuah cerita di daerah New York tahun 1950-an. Ada seorang anak muda namanya Nicky Cruz. Dia usianya waktu itu kurang lebih 16-an tahun. Dan dia ikut sebuah geng. Nama geng ini Mau Maus. Nanti bisa cek opa oma. Setelah dia ikut di dalam geng tersebut, dan beberapa waktu kemudian dia jadi pemimpin dari geng tersebut, jadi ketua kelompok. Geng Mau Maus ini adalah salah satu geng paling brutal, paling jahat di New York. Dan dibilang begini, dia lahir, dia dibesarkan, saya baca artikelnya, orang tuanya adalah pendeta gereja sesat atau okultisme, dukun-dukun gitulah. Nah, dibesarkan dalam keluarga yang rusak, yang latar belakangnya itu benar-benar hancur. Dari kecil dia mengalami penolakan, luka batin, hidupnya penuh dengan dosa dan lain sebagainya, hingga akhirnya dia terlibat di dalam geng yang kejam ini. Dan satu kali ada seorang hamba Tuhan namanya pendeta David Wilkerson. Itu datang ke mereka menginjili. Dan Nicky ini bilang buat pendeta ini,
kamu akan saya bunuh kalau terus menginjili kami. Diancam. Pendeta ini bilang begini, kamu bisa memotong tubuh saya menjadi 1000 bagian, tapi setiap bagian dari tubuh saya akan tetap berkata, Yesus mengasihi. Luar biasa. Akhirnya Nicky Cruz ini dijamah oleh Tuhan. Singkatnya dia bertobat dari orang yang hidupnya hancur, dia jadi pemberita Injil, masih hidup sampai sekarang. Masih hidup. Kalau tidak salah sekarang 85 atau 87 tahun umurnya. Dan dia masih khotbah ke negara-negara. Dia masih terbang ke beberapa negara untuk khotbah. Kemudian yang terjadi apa? Dari Nicky Cruz, dia banyak, 9 atau berapa bersaudara. Orang tuanya akhirnya bertobat. Saudara-saudaranya juga kemudian bertobat. Dimulai dari Nicky Cruz. Saya mau tanya buat Oma di tempat ini. Dosa dimulai oleh berapa orang? Siapa namanya? Hah? Dosa dimulai oleh satu orang namanya Nicky Cruz. Hawa. Karena begitu menyimak cerita Nicky Cruz tadi ya, lewat Nicky Cruz keluarganya dimenangkan. Banyak hal yang terjadi di dunia ini, saya mau bilang begini, dimulai oleh satu orang. Dimulai oleh satu orang. Banyak. Tadi Oma Ratna dan tim ibu kita Kartini yang memperjuangkan emansipasi wanita. Walaupun perempuan kayaknya kurang adil menurut keyakinan saya. Kenapa? Karena perempuan bisa pakai celana, laki-laki mana emansipasinya? Bercanda ya di bagian itu. Jangan sampai di sini opa-opa pulang-pulang ke rumah pakai. Banyak hal yang terjadi di dunia ini itu dimulai oleh satu orang. Dan saya mau bilang begini, kebangunan rohani di tempat kita, di keluarga kita, di lingkungan kita itu dimulai dari satu orang. Dan saya berdoa dimulai dari oma-oma semua di tempat ini. Ada satu cerita lagi. Cerita ini sudah lama saya dengar waktu saya masih pelayanan youth, berarti kurang lebih 20 tahunan lebih yang lalu. Ada satu orang ibu, dia sudah cukup tua, dan dia punya hati untuk melayani. Dia rindu melayani, tapi dia tahu dia sudah tidak muda lagi. Tapi hatinya berkobar-kobar ingin melayani. Dia datang akhirnya ke gembalanya, dan Bapak Gembala ini dikasih hikmah untuk kasih tugas pelayanan buat dia. Karena kan oma-oma cukup terbatas ya pergerakannya, mau pergi atau apa susah. Dan yang dilakukan oleh Bapak Pendeta ini, dia bilang begini, Oma pulang ke rumah, Oma beli satu buku, dan Oma buat di buku tersebut tanggal, nama, tanggal mulai didoakan, dan tanggal orang tersebut terima Yesus bertobat. Jadi setiap hari Oma ini berdoa, namanya dicatat sama dia, dia doakan. Setiap hari dia lakukan. Sekian waktu kemudian dia meninggal. Buku catatan tersebut diketemukan dan dikasih ke pendetanya. Dan Bapak Ibu Oma semua tahu, di buku catatan tersebut ada ribuan nama yang dia doakan. Dan ada begitu banyak nama yang tercatat terima Tuhan tanggal berapa. Walaupun masih ada yang kosong. Tidak ada batasan untuk melayani Tuhan. Mungkin oma-oma di tempat ini pikir saya sudah tua, saya bisa ngapain. Saya mau bilang gini,
bisa mulai dengan berdoa. Amin. Pulang dari tempat ini bisa mulai dengan berdoa. Buat buku catatanmu. Di kampung baru, catat, minta sama gembala di sana. Siapa aja nama gembala di tempat ini, minta list namanya, doakan. Tanggal saya mulai berdoa, catat. Tanggal dia terima Tuhan, catat. Dimulai dari kita, kebangunan rohani itu bisa terjadi. Setuju semua? Oma-oma? Kan semua masih pengen punya tugas ya? Karena kalau tugasnya sudah selesai, nah, atau kalau ternyata tidak ngapa-ngapain lagi, tidak mau melakukan tugas, nah jadi kita harus buat tugas. Berapa banyak di tempat ini yang mau ke sorga? Angkat tangan. Semua. Yang mau sekarang? Kan nggak mau sekarang. Jadi buat tugas ya. Paling gampang tugasnya mendoakan orang lain. Dimulai dari siapa? Dari kita. Kebangunan rohani dimulai dari kita. Kuasa kebangkitannya mengubahkan hidup, menjangkau generasi. Dan yang memulai itu adalah kita di tempat ini. Kasih tahu kanan kirimu, kamu. Nah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku untuk kemuliaan. Amin. Boleh tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Kita rindu orang-orang di sekitar kita, kita rindu anak kita, cucu kita, mungkin suami kalau masih ada, atau istri, keluarga besar kita, semua kenalan kita rindu mereka semua diselamatkan. Kita rindu mereka semua dimenangkan. Kita rindu mereka semua percaya sama Tuhan. Dan semuanya dimulai dari kita. Jadi yang pertama, sebelum kita menyelamatkan orang lain, kita harus selamat. Setuju? Sebelum kita ajak orang lain untuk percaya sama Tuhan, itu kita harus lebih dulu percaya. Jangan jadi orang buta yang menuntut orang buta. Dua-duanya jatuh ke dalam lubang. Kita harus selamat dulu. Jadi yang pertama, keselamatan itu dimulai dari setiap kita. Kisah para Rasul pasal 16 ayat 31, Kisah 16 ayat 31 berkata begini. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Perhatikan urutannya. Yang pertama, engkau akan selamat. Kepala penjara Filipi dulu yang selamat. Setelah itu seluruh keluarganya akan selamat. Jadi kita harus yakinkan dulu, opa oma semua di tempat ini. Kita harus sepakat dulu, yakin dulu bahwa kita sudah selamat. Jangan abu-abu. Dulu ada lagu tahun awal 2000-an. Saya tidak tahu apakah opa oma pernah dengar lagu itu. Lagunya bilang begini. Tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar kulihat warnamu. Tahu lagu itu? Siapa penyanyinya? Luar biasa.
Ternyata omong-omongan di tempat ini pernah muda. Lah, ada yang langsung bilang, iyalah gitu. Orang dunia aja bisa bilang, buka dulu topengmu. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Jadi keselamatan harus dimulai dari setiap kita. Yang pertama kita harus selamat. Urutannya kita selamat, keluarga kita selamat. Kita lihat Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang banyak. Kesalahan orang Kristen berpikir karena dia dari kecil lahir di keluarga Kristen, KTP-nya Kristen, menikahnya diberkati di gereja, setiap hari Minggu beribadah, dia pasti sudah selamat. Banyak orang Kristen, kecuali kita semua di tempat ini. Banyak orang Kristen di luar sana. Karena saya lahir dari keluarga Kristen, apalagi dengar-dengar khotbah. Setiap minggu saya dengar khotbah. Setiap pagi saya biston doa pagi. Setiap hari saya baca firman Tuhan. Itu berarti saya pasti selamat. Kita lihat apa kata firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya. Kita percaya tidak sama Tuhan? Kita lihat lagi Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati itu gampang. Mengaku dengan mulut itu susah. Tapi susah itu bisa dilakukan atau tidak? Bisa. Asal kita mau melakukannya. Tidak cukup hanya sekedar berkata saya percaya Yesus, tapi saya harus mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Dan dibuktikan dengan apa? Waktu Bapak Ibu, Oma semua berkata saya percaya Yesus, saya mengaku dia adalah Tuhan, buktinya apa? Sikap kita. Nicky Cruz, kenapa dia bisa memenangkan keluarganya? Dia bukan cuma sekedar percaya Tuhan, tapi dia mengaku Yesus adalah Tuhan. Dibuktikan dengan hidupnya yang berubah. Hidupnya berubah. Kesehariannya berubah. Menjadi saksi bagi banyak orang. Kita lihat Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Nanti langsung tampilin aja ya. Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan apa? Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Artinya apa? Manusia lamanya tanggalkan, karena kan manusia baru. Mengaku Yesus sebagai Tuhan dengan mulut kita itu dibuktikan dengan kehidupan kita
yang berubah. Kalau sebelumnya suka marah-marah, marah boleh tidak? Boleh. Marah-marah? Boleh. Ya boleh. Yang sebelumnya suka marah-marah, jalan, kepalanya terantuk pintu, anaknya dimarah-marahin. Kenapa pintunya di sini katanya dia? Lah pintu itu puluhan tahun sudah di situ. Cuman kebiasaannya aja kan suka marah-marah kan? Ada yang begitu di tempat ini? Tidak. Nggak ada ya, nggak ada yang ngaku. Yang sebelumnya suka bohong, dikit sih, tapi bohong tetap bohong. Nah, bohong kecil. Apalagi yang kita biasa lakukan yang salah? Coba, oma-oma, kan pengalamannya jauh lebih banyak pasti dari saya. Yang dulu kita lakukan bukan yang sekarang, yang dulu. Apalagi? Lupa. Makan garam. Mengaku Yesus sebagai Tuhan artinya menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang diciptakan seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itu berarti kehidupan yang lamanya harus berubah. Suka bohong, suka marah-marah, suka ngomongin orang, apalagi suka mencuri. Iya, di tempat ini tidak ada ya. Cuman saya ngingetin, jangan sampai suka egois, iri hati, ya, iri hati, benci. Apalagi kalau sudah bilang gini, pokoknya saya benci sama dia sampai ke ubun-ubun. Wah, itu berat banget. Tapi ada berapa banyak anak-anak Tuhan yang katanya rajin ke gereja, tapi kelakuannya setiap hari seperti itu. Di gereja kan semuanya seperti malaikat. Sampai rumah, nah, malaikatnya ketinggalan di gereja. Ya, opa oma di tempat ini. Yang kita perlu lakukan adalah kalau kita mau keluarga kita, orang-orang yang kita kenal diselamatkan, dimulai dari kita dulu yang selamat. Caranya bagaimana? Percaya Tuhan. Semua pasti berkata saya percaya Tuhan. Yang kedua, mengaku Yesus. Mengaku dengan mulut dan dibuktikan dengan tindakan kita. Hidup kita harus berubah. Harus berubah. Opa oma di tempat ini, jangan pernah berpikir karena kita sudah lebih lama hidup berarti kita sudah tahu semuanya. Jangan berpikir karena kita jauh lebih tua dari anak kita berarti kita pasti selalu benar dibandingkan anak kita. Maaf, seringkali kan ego kita membuat kita tidak mau mengakui kekurangan dan kesalahan kita. Hingga akhirnya apa? Kita susah untuk diperbaiki ego kita. Maaf ya oma-oma ya, ini yang sering terjadi. Tapi saya berdoa kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang lembut hatinya. Amin. Yang mau ditegur, mau dinasehati. Amin. Tapi bukan cuma sekedar mau untuk berubah. Amin. Tepuk bahu kirinya bilang gini, ayo kita berubah. Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Berapa menit lagi? 1 jam lagi. Oke. Matius pasal, dari tadi 1 jam lagi gitu ya. Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16.
Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang. Kenapa kita harus berubah? Karena kita tahu waktu kita berubah, ujungnya, goalnya adalah nama Tuhan yang dipermuliakan. Orang di sekitar kita mengenal Tuhan lewat hidup kita. Saya mau bilang begini, percaya tidak kalau saya bilang begini, kita semua ada di tempat ini karena ada orang yang mendoakan kita, karena ada orang yang mengajak kita untuk ke gereja. Entah itu orang tua, entah itu saudara, entah itu teman kerja, dan lain sebagainya. Kita semua ada di tempat ini karena ada orang yang mengajak kita, yang mendoakan kita. Saya mau bilang begini, saya ada di tempat ini karena ada mama saya pertama yang ajak saya ke gereja. Kedua, ada orang-orang di sekitar saya, ada mentor saya namanya Dani, ada sekarang yang pelayanan di Citraland, ada namanya Pak Jarmaden, Ibu Ida. Mereka dulu orang yang suka ajak saya ke gereja. Setiap Jumat diajak ikut FA, sekarang KUR, diajak. Ada namanya Dani, kakak rohani saya. Dia sering ajak saya. Ada lagi satu orang namanya Uli. Saya lagi main judi, mau FA, ditungguin sama dia. Akhirnya tidak enak hati. Akhirnya saya berhenti main judinya, FA dulu, ibadah dulu. Semoga menang kan? Pulang nanti, pulangnya main judi lagi. Nanti kalau saya bilang menang, pada ngetes lagi nyoba. Tapi ada orang-orang yang mengajak, ada orang-orang yang membawa kita, yang mendoakan kita, makanya kita ada sampai hari ini. Tapi semua yang dilakukan itu goalnya apa? Nama Tuhan dimuliakan. Oma-oma di tempat ini, opa-opa di tempat ini, jadilah terang dalam kehidupanmu. Agar banyak orang mengikuti terang itu dan nama Tuhan dimuliakan. Jangan jadi gelap. Nanti orang tersandung lewat hidup kita. Kalau kita jadi terang, orang lain akan lewat dan mereka ketemu Tuhan. Kalau kita jadi gelap, orang lain lewat tersandung, jatuh, tidak pernah ketemu Tuhan dalam hidupnya. Amin. Kasih tau kanan kirimu lagi, bilang ini jadi terang. Apalagi oma-oma di tempat ini, opa-opa di tempat ini. Apalagi kita semua di tempat ini, kita percaya bahwa sebentar lagi Tuhan mau datang. Amin. Setuju? Setuju. Tuhan bentar lagi datang. Ya, amin. Walaupun kita tidak tahu kapan, tapi pasti bentar lagi datang. Amin. Nah, dalam masa-masa ini kita harus mempersiapkan hidup kita. Kita harus membawa hadiah yang terbaik bagi Tuhan, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Sekali lagi, setiap orang bisa melayani. Kalau oma-oma di tempat ini berpikir, saya sudah tua, saya tidak bisa lakukan apa-apa, bisa berdoa. Mulailah berdoa, minimal mulai berdoa. Kalau tidak bisa pergi kunjungan, mulailah dengan berdoa. Mulailah dengan menjadi teladan, menjadi terang di rumah kita, di lingkungan kita. Apalagi kita semua di tempat ini, satu dengan yang lainnya harus hidup di dalam terang. Saling mendoakan, jangan saling ngomongin, jangan saling gibah. Amin. Semua di tempat ini akur-akur semua, damai-damai semua, tidak ada dusta di antara kita.
Yang terakhir, wah, yang terakhir ini oma-oma lega pastinya. Puji Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 5. 2 Timotius 1 ayat 5. Nah, saya minta Ibu Ratna boleh tolong bacakan dengan suara yang menggelegar. Ini WL handal kita ini, yang dari penjara ke penjara pelayanannya luar biasa kalau saya lihat ya. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Perkataan Paulus kepada Timotius bilang begini, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam siapa? Nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Iman itu diwariskan. Kalau hidup kita benar, percayalah anak cucu kita, mereka akan hidup dalam kebenaran. Amin. Amin. Pasti tidak ada orang tua yang mau anaknya susah. Ya, benar. Tidak ada orang tua yang mau anaknya jahat. Ya. Tidak ada orang tua yang mau anaknya hidup terlunta-lunta, menderita dan lain sebagainya, hidup dalam kegelapan. Ya. Semua orang tua rindu anaknya berhasil, bahkan lebih berhasil dari Orang tua. Diwariskan. Jadi waktu kita selamat, kenapa keluarga kita juga selamat? Karena itu akan mengalir, terimpartasi ke mereka. Bukan hanya ke suami istri, sampai ke anak, sampai ke cucu, sampai ke generasi-generasi berikutnya. Ya. Semua dimulai dari siapa? Kita. Dari saya. Saya pernah alami waktu saya masih remaja, keluarga kami susah, sangat-sangat susah, sampai mau makan. Itu biasa kalau orang tua zaman dulu kan beras ditampi ya, tidak tahu kalau sekarang. Dulu kan beras ditampi, kemudian ada ya, kalau orang Batak bilang monis ya kalau tidak salah. Yang kecil-kecilnya itu kan menir. Itu kan dikumpulin ya. Untuk apa? Makanan ayam biasanya. Nah itu kami kumpulin. Tapi kami masak lagi, saking susah. Hidupkan. Saya lihat anak saya sekarang, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan cukup saya yang susah. Saya tidak mau anak saya Susah. orang tua kan seperti itu. Ya, benar. Kita mau anak kita lebih sehat, lebih kuat, lebih berhasil. Kita mau anak kita lebih sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Semua dimulai dari siapa? Kita. Kalau saya mau anak saya berhasil dalam hidupnya, saya tidak mau anak saya makan seperti saya dulu. Saya harus bekerja lebih keras, saya harus hidup lebih baik, saya harus lakukan yang terbaik, kan begitu? Kalau kita mau anak cucu kita mereka sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita harus lebih dulu sungguh-sungguh dalam Tuhan. Oma-oma di tempat ini mulai geleng-geleng kepala. Kenapa pendeta ini yang datang? Bilang saya harus sungguh-sungguh. Aduh. Saya lagi enak-enak hari-hari ini, santai-santai, disuruh sungguh-sungguh. Sekali lagi saya mau bilang, yang dipanggil sama Tuhan adalah orang yang tidak mau mengerjakan Tugas. harus dimulai dari situ dulu. Ya. Dua orang yang akan dipanggil Tuhan, yang pertama yang tugasnya sudah selesai, yang kedua orang yang tidak mau melakukan Tugas. Nah, di tempat ini semua mau lakukan tugas. Angkat tangan tinggi-tinggi. Luar biasa. Iya, tugasnya belum selesai, makanya belum Makanya jangan pernah kita berhenti setelah lakukan satu tugas. Kalau sudah selesai, lakukan yang lain. Lakukan yang lain terus.
Dan saya percaya Tuhan yang menyertai kita, memampukan kita. Iman diturunkan sampai ke generasi berikutnya dalam kehidupan kita. Jadi orang-orang tua di tempat ini, oma, opa di tempat ini, ayo kita mulai hari ini hiduplah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadilah terang bagi orang di sekitar kita. Jadilah berkat bagi orang di sekitar kita. Jadilah teladan bagi orang di sekitar kita. Dan percayalah, kita akan mewarisi itu kepada anak cucu kita. Dan percayalah, ketika mereka mewarisi iman kehidupan dari kita, hidup mereka akan diberkati Tuhan berlimpah. Anak cucu kita akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dan kita percaya, satu kali kelak ketika Tuhan datang, kita akan bersama-sama sampai di dalam kekekalan. Di hari ini kita belajar perubahan itu dimulai dari satu orang, kita, dari saya, opa-oma di tempat ini. Dengan cara bagaimana? Yang pertama, kita harus selamat dulu. Percaya Yesus, mengaku Dia sebagai Tuhan, dibuktikan dengan perbuatan kita. Menjadi terang, menjadi teladan. Dan itu akan diwariskan kepada anak cucu kita. Dan percayalah, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari bangkit berdiri. Yang bisa berdiri boleh berdiri. Yang tidak kuat berdiri tetap duduk, tidak apa-apa. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai yang hidup, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Kami sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, aku berdoa bagi orang-orang tuaku yang ada di tempat ini, opa dan oma di tempat ini. Engkau yang selalu memelihara, menyertai, memberkati kami. Dan Engkau yang selalu menyatakan kebaikan-Mu bagi kami. Aku berdoa bagi anak-anak-Mu. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama. Pakai setiap kami Tuhan. Pakai setiap kami. Jadikan kami orang-orang yang melakukan tugas pelayanan. Baik itu kami berdoa, baik itu kami memberitakan firman, baik itu kami mengunjungi orang-orang sakit, baik itu kami melakukan tugas-tugas pelayanan yang lainnya. Pakai setiap kami Tuhan. Aku berdoa tidak ada satupun dari anak-anak-Mu di tempat ini yang tidak melakukan tugas pelayanan. Semuanya melayani Tuhan. Semuanya melayani Tuhan. Semuanya menjadi teladan. Semuanya menjadi berkat. Sampai nama Tuhan dimuliakan. Sampai Bapa dimuliakan dalam kehidupan kami. Firman-Mu sudah disampaikan. Roh Kudus teruslah Engkau bekerja bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Terima kasih Bang Leo atas firman yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya diberkati dengan firman yang disampaikan oleh Bapak Leo. Amin. Amin. Kita mau melakukannya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita akan satukan hati kita. Segala pujian syukur hormat hanya bagi Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih kita kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh melakukannya Tuhan, kami boleh mengerti, merema, dan kami juga boleh menjadi berkat bagi anak-anak kami atau siapapun Tuhan di lingkungan kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh kami pergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan, Kau berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, Pak Leo Tuhan, berkati setiap pelayannya, apapun yang kerjakan yang boleh diberkati, memberkati yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari hingga sampai terbenamnya, angkatlah pujian dan nama-Mu terkenal. Dengan kencang puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan kencang puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasihku, Yesus kekasihku, Yesus kekasihku, Yesus kekasihku. Kita serahkan kepada Ibu Betty untuk pengumuman. Setelah pengumuman siap-siap apa ya? Betul, betul. Apal ya kalau terakhir. Terima kasih Pak Fani. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada yang baru pertama kali hadir? Pak Leo kayaknya udah sering hadir deh di kebaktian kita ya, gathering kemarin ya terakhir ya. Oke, nggak ada jiwa baru hari ini? Nggak ada ya. Oke, ya. Untuk kegiatan UMAS bulan ini nanti kita adakan di 28 April. Buat Bapak Ibu, Oma Opa yang sudah mendaftar, mohon maaf ya karena keterbatasan tempat di sana, kita hanya bisa sekitar 20 orang. Nah, jadi nanti tanggal 28 April yang sudah mendaftar silahkan bisa kumpul di Newton jam 8 atau langsung ke lokasi bisa, tapi tolong info supaya pengaturannya lebih baik ya untuk di sana. Tolong info Kak Fani ya. Nah, ya, yang untuk menabur untuk kegiatan di Panti Breda ya, Panti Breda di Citra Indah ya, Citra Indah masih terbuka, silahkan karena kita masih mengumpulkan dana dan barang-barang yang mau diberikan gitu ya. Dan untuk yang menabur kami ucapkan terima kasih ya untuk taburannya. Nah, kemudian hal yang berikutnya, karena kita ke Panti Breda itu kita menggantikan jadwal menara doa. Jadi menara doa untuk April sudah tidak ada, nanti kita ketemu lagi di Mei ya, di minggu pertama Mei, hari Selasa minggu pertama Mei. Nah, kemudian info yang lain, info yang lain ada satu lagi. Tadi saya ada kirimkan di grup UMAS Dewi link untuk survei. Nah, bagi Bapak Ibu yang bisa mengisi link, monggo silahkan langsung aja diisi linknya. Maksudnya dengan klik link dan bisa diisi ya, tinggal dipencet gitu ya. Nah, tapi kalau tidak bisa, nanti ketika pulang saya akan membagikan dalam bentuk print ke masing-masing koordinator. Tolong diisi ya, dan nanti dikembalikan ke masing-masing koordinator. Hanya kalau dia ngisi manual, ada dua hal yang saya perlu ingatkan. Yang pertama ada 3 hal. Yang pertama tolong diisi nama ya. Yang kedua itu tolong diisi tahun kelahiran. Jadi di situ formnya ada tanggal, bulan, tapi tahunnya nggak ada.
Nah, yang ketiga di nomor 5 itu ditanya mengenai jenis kelamin. Nanti tulis saja laki-laki atau perempuan. Karena kalau manual, kalau otomatis kan itu bisa langsung diklik ya. Tapi kalau di print ternyata tidak bisa. Nah, kenapa kita perlu survei itu? Karena survei ini diadakan dibuat oleh Pak Toga yang akan membagikan sharing di bulan Juni nanti. Nah, beliau akan bicara masalah keuangan untuk umas-umas. Jadi beliau perlu data kira-kira gimana sih kondisi kita gitu ya, supaya penyampaiannya nanti betul-betul tepat sasaran. Nah, tapi di sisi lain kami melihat bahwa ini bagus sekali datanya. Jadi ada beberapa yang kita tambahkan. Kenapa? Yang pertama kita ingin tahu tanggal lahir Bapak Ibu supaya bisa kita catat ya. Jadi supaya nanti ya bisa kita misalnya ucapkan selamat, atau setiap bulan juga kita kan ada acara ulang tahun ya gitu. Nah, yang kedua adalah kita bisa tahu kira-kira posisi umas ini bagaimana, apakah dia tinggal sendiri atau tinggal bersama keluarga, dan apakah ada golongan umurnya seperti apa. Jadi ada banyak data yang bisa kita lihat dari situ. Makanya kenapa kita menyetujui adanya survei ini. Jadi nanti tolong diisi, mungkin di mobil bisa ya, nanti dibagikan ke koordinator. Jadi nanti kami bisa ambil dari masing-masing koordinator. Yang lain ada pengumuman? Oh iya, nah ini yang paling menyenangkan ya. Ada siapa yang ulang tahun silakan maju. Pengumuman itu saja dari saya. Terima kasih. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Silakan hadiahnya dibagikan. Birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nanti Bang Dewa. Happy birthday. Bu Elis tiap bulan Bu Elis. Anakan dong. Udah lama. Udah lewat. Oh iya. Ya, kita foto dulu ya. Lihat sini. 1, 2, 3. Sekali lagi. Tante nih sama Bang Dewa tunjuknya ulang tahun. Lihatnya ke sini. 1, 2, 3. Angkat hadiahnya dong. 1, 2, 3. Oke. Silakan Bang lanjut gitu atas. Kita berdoa. Haleluya, kami bersyukur, terima kasih. Kebaikan Tuhan tidak pernah habis bagi setiap kami. Dan sebagaimana Tuhan menyertai kami di hari-hari yang sudah kami lalui, kami percaya berkat Tuhan berlimpah. Amin. Berkati orang tua kami, Oma yang pada bulan ini mereka berulang tahun, dan biarlah umur panjang di tangan kanan mereka. Kekayaan, kemuliaan, hormat dari Tuhan ada di tangan kiri mereka, menyertai seluruh kehidupan mereka. Kemanapun mereka melangkah, apapun yang mereka lakukan, berkat Tuhan menyertai mereka. Mereka berhasil, mereka beruntung, keluarga diberkati, semuanya diberkati. Kemuliaan nama Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati mereka dengan kesehatan, menjadi sehat, menjadi baik. Hidup mereka penuh dengan kasih Tuhan. Di sepanjang hari-hari ke depan, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Bu Elis kok tiap bulan? Bu Elis kok tiap bulan? Ada pengumuman nanti akan dibagi konsumsi, biasa kan duduk ya dibagikan. Nanti pas pintu keluar akan dibagikan ya. Oke? Ya. Selesai sudah ibadah pada pagi hari ini. Kita akan ketemu di bulan depan. Tetap semangat ya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bagi Dia segala pujian. Syukur Tuhan, kalau pagi siang hari ini kami boleh ibadah UMAS di tempat ini Bapak. Kami percaya Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan, kami tidak sedang membuang waktu sia-sia. Tapi kami percaya ketika kami datang ke tempat ini, ketika kami menyembah Engkau, maka Tuhan Engkau berkenan atas ibadah di tempat ini Tuhan. Engkau berkenan dan bersemayam di atas puji-pujian kami. Dan Engkau berkenan Tuhan menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan karena kami boleh menikmati hadirat-Mu sepanjang pagi siang ini. Dan kami boleh dengar firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang memampukan setiap kami. Untuk kami boleh terus berfungsi Tuhan. Untuk terus menjadi berkat Tuhan. Mendoakan orang-orang di sekitar kami. Kami melakukan bagian kami. Sehingga Tuhan Engkau disenangkan lewat kehidupan kami Tuhan. Engkau senang Bapa dan Engkau dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu yang Engkau kirimkan Tuhan Pak Leo ke tempat ini. Dan kami percaya Tuhan Engkau terus mengurapi hamba-Mu ini dengan pengurapan yang baru. Engkau menyertai ia Tuhan. Engkau memberkati keluarganya Tuhan. Pekerjaannya, pelayanannya Bapak, Engkau angkat terus, Engkau promosikan Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk persembahan yang boleh kami berikan. Kami percaya semuanya itu Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Berikan kami hikmat, berikan kami Tuhan pengerjaan Tuhan, untuk kami bisa melakukan apa yang harus dilakukan untuk keuangan yang boleh kami berikan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Bapak, kami juga mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh datang ke tempat ini dalam keadaan baik. Dan bila di antara kami ada yang sakit Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau telah menyembuhkan kami, Engkau telah memulihkan kami, Engkau telah memberkati kami Bapak. Sehingga kami pulang Tuhan, kami tidak sama dengan ketika kami datang Tuhan. Ada sukacita, ada kesembuhan Tuhan, ada pemulihan, ada jalan keluar yang kami terima Tuhan. Ada berkat yang baru kami terima dari tempat ini Bapak. Karena Tuhan hadir Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk setiap umas-umas di tempat ini Bapak. Biarlah Engkau menjadikan kami Tuhan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh perkasa Tuhan. Sungguh-sungguh sekalipun tubuh kami mungkin ada yang lemah, ada yang letih lesu, tapi kami percaya di dalam Engkau kami akan dipulihkan, dikuatkan, dan terus Tuhan mengerjakan
pekerjaan kami sampai tuntas Tuhan. Pekerjaan yang Engkau rancangkan bagi kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga memberkati Indonesia. Kami percaya Indonesia ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu menaungi bumi, dan kami percaya Indonesia milik kepunyaan-Mu, dan kami percaya Tuhan Indonesia Engkau sertai, Engkau pelihara Bapa, dan kami aman di dalam perlindungan-Mu. Di bangsa yang besar ini Tuhan, kami akan melihat perbaikan demi perbaikan, perubahan demi perubahan yang begitu baik, sehingga kami terus Tuhan dalam keadaan aman, dalam keadaan baik, dan kami menolak semua bencana, kami menolak semua resesi ekonomi, karena kami percaya Allah kami ditinggalkan di atas di bangsa ini, dan kami boleh melihat pertolongan-Mu tidak pernah terlambat atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap para pemimpin bangsa kami, memberkati juga para pemimpin rohani kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus beracara pada mereka Bapa. Engkau terus yang memimpin para pemimpin-pemimpin kami untuk terus Tuhan membawa kehidupan yang baik buat setiap kami, baik secara rohani Tuhan dan juga secara jasmani di bangsa ini. Kami boleh terus Tuhan menikmati segala yang baik Tuhan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, sebelum kami kembali, kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu. Mari angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Opa dan Oma, seluruh jemaat yang hadir pada ibadah siang hari ini, pulanglah dan terimalah berkat. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, itulah yang terus menyertai setiap kita mulai dari siang hari ini, bahkan Maranatha, kekal sampai selama-lamanya. Kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.